Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Resti, NIM 90111802. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman materi mengenai syirkah. Nah, yang pertama itu definisi syirkah. Syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai kata yang berasal dari kata isytira yang berarti perkongsian. Diartikan demikian karena syirkah merupakan perkongsian dalam hal untuk menjalankan modal. Wahb al-Suhaili mendefinisikan syirkah secara bahasa yaitu bercampurnya suatu modal dengan modal lainnya sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya. Kemudian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah KHS pasal 20 mendefinisikan syirkah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan. Keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Dengan demikian, syirkah dapat diartikan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Jadi keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun yang kedua yaitu landasan hukum mengenai syirkah terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang artinya mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Kemudian terdapat di dalam Quran surah Sad ayat 24 yang berbunyi dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat salim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, kedua ayat ini menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena harta warisan. Sementara dalam surah Sad ayat 24 itu terjadi atas dasar akad atau transaksi. Kemudian terdapat di dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu selama mereka tidak saling mengkhianati. Selanjutnya yang ketiga itu jenis-jenis syirkah. Nah, syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Syirkah ini perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syirkah seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan. Ia tidak boleh menggunakan tanpa seizin rekannya. Syirkah amlak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak
ikhtiyari atau perkongsian sukarela, dan syirka amlak ijbari atau perkongsian paksa. Nah, perkongsian sukarela ini ialah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Contohnya itu ada dua orang yang sepakat untuk membeli suatu barang. Misalkan ia ingin membeli truk untuk angkutan. Kemudian yang kedua itu perkongsian paksa, yaitu perkongsian di mana pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari kepemilikan tersebut karena memang sudah menjadi ketentuan hukum. Contohnya itu pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua ini syirka ukut, yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan, misalnya dalam transaksi jual beli atau lainnya. Selanjutnya syarat syirkai ukut, yaitu yang pertama bisa diwakili. Pihak lain bisa menjadi wakil kita dalam perkongsian. Kemudian yang kedua yaitu jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Jadi harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya. Yang ketiga itu bagaimana keuntungan yang diberikan tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu. Tidak dibenarkan salah satu pihak menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu. Nah, pembagian syirka ukut ini yang pertama ialah syirka inan, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Keuntungan dan kerugian dibagi dua, dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Nah, contohnya itu seperti si A dan si B. Nah, pengrajin atau tukang kayu. Si A dan si B ini sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi menjual beli kami masing-masing memberikan kontribusi sebesar 55 juta dan 50 juta, dan keduanya ini sama-sama terlibat dalam syirka ini. Nah, syirka ini modalnya harus berupa uang, sedangkan barang misalnya rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal syirka kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jika misalkan masing-masing modalnya itu 50%, maka masing-masing menanggung 50%. Kemudian sementara yang kedua itu syirka abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih hanya menyertakan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Misalnya itu kerjasama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan lainnya. Contohnya si A dan si B. Keduanya adalah nelayan. Mereka sepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Nah, mereka ini sepakat pula jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan misalkan si A ini mendapatkan sebesar 60% dan si B ini mendapatkan 40%. Nah, syirka abdan ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-sunnah.
Kemudian syirka al-wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Nah, mereka ini membeli barang secara kredit atau utang dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Nah, contohnya itu misalkan si A dan si B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu si A dan si B ini melakukan akad syirka wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang, misalkan si C secara kredit. Nah, si A dan si B ini bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada si C, si pedagang ini. Dalam syirka wujuh ini keuntungan dibagi berdasarkan prestasi barang dagangan yang dimiliki, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prestasi barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu syirka mufawadah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan bekerja bersama. Syirka mufawadah juga merupakan syirka komprehensif yang dalam syirka ini semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam sebuah jenis kerjasama seperti inan, abdan, dan wujuh, di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerjasama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Nah, syirka ini bisa pula diartikan kerjasama dalam segala hal. Selanjutnya itu yang terakhir, implementasi syirka dalam lembaga keuangan syariah atau LKS, yaitu pembiayaan syirka dalam perbankan syariah antara lain. Yang pertama, pembiayaan dalam modal kerja dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, dan perdagangan dan jasa. Yang kedua itu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Dan yang terakhir itu pembiayaan secara indikasi, di mana pembiayaan ini baik untuk kepentingan modal kerjasama maupun investasi. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.